Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reader Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 61. Cerita dimulai. Setelah mengetahui pedang Blood Demon yang jatuh ke tangan Yungjik, Wonwi pun langsung menggunakan benang peraknya untuk merebut kembali pedang Blood Demon itu. Melihat pergerakan Wonwi, Yungjik bergumam, anak ini sangatlah mengesankan. Dia mampu menggunakan tangan kirinya dengan baik bersamaan dengan benang perak untuk mengambil pedang Blood Demon. Akan tetapi ini bukanlah waktunya untuk merasa kagum atas ketangkasan seni bela dirinya. Kemudian Yungjik langsung bergerak dengan sangat cepat untuk mengejar pedang itu sebelum jatuh ke tangan Wonwi. Lalu ia pun menggunakan salah satu dari kakinya untuk menarik pedang itu dari sarungnya. Melihat itu, Wonwi bergumam, dasar sialan, dia bergerak bagaikan kilat untuk bisa mencapai pedang itu. Di saat itu, Yungjik langsung menendang pedang Blood Demon untuk menjauhkannya dari Wonwi. Lalu Yungjik meminta kepada anggotanya untuk menangkap pedang itu dan membawanya menuju aliansi Murim. Terlihat pedang Blood Demon telah melayang di udara di antara pertarungan yang terjadi pada Samayung dan juga pasukan Yungjik. Pada sisi yang lain, Jo Sung Won mencoba untuk menangkap pedang itu karena ia menyadari kalau pedang itu telah jatuh ke tangan orang-orang dari aliansi Murim, maka usaha mereka untuk mendapatkan pedang itu akan berakhir sia-sia. Mengetahui kalau Jo Sung Won akan menangkap pedang Blood Demon, Wonwi pun langsung berteriak agar ia tidak menangkap pedang itu. Namun di saat yang bersamaan, Jamyung langsung melompat dan menangkap pedang itu dengan sangat sempurna. Lalu ia berkata, "Wahai Master, aku telah menangkap pedang ini dan aku akan membawanya menuju aliansi." Akan tetapi wajahnya menjadi pucat ketika ia melihat wujud asli dari pedang Blood Demon yang ada di tangannya. Wonwi pun bergumam, apa yang terjadi? Mengapa semua jimat yang menyegel kekuatan pedang Blood Demon telah menghilang? Aku sama sekali tidak tahu setelah aku memasukkannya ke dalam sarung. Kemudian tanpa Jamyung sadari, tubuhnya mulai bergetar, matanya menjadi merah yang seakan-akan kalau jiwanya telah dilahap oleh kekuatan pedang Blood Demon. Seketika itu juga Jamyung langsung berteriak dengan sangat keras sampai-sampai suaranya telah bergema di tempat itu. Bahkan sangat jelas terlihat kalau semua pembuluh darahnya telah membesar. Hal itu disebabkan karena Jamyung tidak mampu menahan betapa besarnya gejolak kekuatan yang dimiliki oleh pedang Blood Demon. Melihat muridnya yang telah kehilangan kesadarannya, Yungjik meminta kepada Jamyung untuk melepaskan pedang itu. Tepat di belakangnya, secara perlahan kedua orang lainnya mencoba untuk mendekat kepada Jamyung yang telah kehilangan kesadaran. Mereka meminta kepada Jamyung untuk melepaskan pedang itu. Namun Jamyung sama sekali tidak menghiraukan perkataan mereka berdua. Yang ia lakukan hanyalah menatap pedang Blood Demon dengan begitu tajam. Kemudian tanpa mereka sadari, sebuah garis merah telah melintasi tubuh mereka dengan begitu cepat. Bahkan di saat itu mereka merasakan kalau tubuh mereka mulai bergerak dengan sendirinya. Seketika itu juga mereka bertiga telah mati dengan cara yang sangat menggenaskan. Tubuh mereka telah terbelah menjadi dua bagian meskipun mereka sama sekali tidak menyadari dari mana datangnya serangan yang sangat mengerikan seperti itu. Setelah membunuh ketiga orang itu, Jamyung langsung berdiri dan berjalan untuk menghampiri Jo Sung Won. Melihat itu, Wonwi bergumam, saat kau memegang pedang Blood Demon yang tidak tersegel, maka efek pedang itu tidak akan bisa dihilangkan. Kalau seseorang yang dianggap tidak memenuhi syarat telah berani memegang pedang Blood Demon, maka pedang itu akan melahap jiwanya dan juga pedang itu akan mengambil alih tubuhnya sampai ia mati. Kemudian Yungjik berkata, "Wonwi, aku tahu kalau aku tidak pantas untuk mengatakan hal ini kepadamu. Akan tetapi aku mohon bantulah aku." Terlihat dari tatapan matanya, Yungjik sangat berharap kepadanya kalau Wonwi akan mau membantunya untuk melepaskan muridnya dari genggaman pedang Blood Demon. Mendengar itu, Wonwi pun berkata, "Sebenarnya itulah yang ingin aku katakan. Dan bagaimanapun caranya, kita harus melepaskan pedang itu dari genggamannya." Lalu Wonwi berteriak kepada Mayung untuk menjauh dari tempat itu karena yang ia lihat kalau Jamyung telah bergerak ke arahnya. Melihat pergerakan Jamyung yang menuju ke arahnya, Mayung pun langsung bersiap untuk menarik bilah pedangnya. Lalu ia berpikir,
Saat ini misi utama kita adalah untuk merebut kembali pedang Blood Demon dari genggaman bajingan ini. Jadi aku harus memotong tangannya karena hanya itulah cara terbaik untuk melepaskannya. Akan tetapi ketika Mayung menebaskan bilah pedangnya, ia pun menyadari kalau serangannya untuk memotong tangan Jamyung hanyalah sia-sia. Bahkan di saat itu Mayung telah terdorong ke belakang setelah ia mencoba untuk menahan tusukan Jamyung yang tertuju kepada titik vitalnya. Di saat itu Jamyung sama sekali tidak peduli dengan siapapun. Yang ia inginkan hanyalah membunuh semua orang yang ada di hadapannya. Akan tetapi dengan sangat cepat Wonwi langsung menahan tubuh Mayung dengan menggunakan kedua tangannya agar Mayung tidak terdorong lebih jauh. Lalu Mayung berkata, "Aku tidak menyangka kalau dia jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengalahkan monster itu?" Di saat itu Yungjik telah memutar bilah pedangnya untuk memotong tangan Jamyung karena hanya itulah satu-satunya cara untuk bisa melepaskan pedang itu dari genggamannya. Akan tetapi dengan begitu mudahnya Jamyung langsung menangkap pedang itu hanya dengan menggunakan tangan kosong. Lalu pada sisi yang lain, saat mengetahui kalau perhatian Jamyung telah teralihkan, Jo Sungwon langsung berlari dengan sangat cepat untuk melancarkan sebuah serangan. Ia bergumam, dia baru saja menghancurkan sebuah pedang yang diisi dengan tenaga dalam oleh salah satu 8 master bela diri terkuat pada dataran tengah hanya dengan tangan kosong. Jadi apakah aku bisa merebut pedang itu dari seorang monster yang sepertinya? Kalau aku gagal, maka aku akan mati. Akan tetapi jika aku sampai kalah, maka aku juga akan mati. Karena Jo Sungwon sama sekali tidak memiliki pilihan lain, ia pun berencana untuk menyerang semua titik akupunturnya. Hal itu ia lakukan agar Jamyung langsung melepaskan genggamannya dari pedang Blood Demon. Akan tetapi Jo Sungwon langsung terdiam ketika serangannya yang sama sekali tidak mempan terhadap Jamyung. Bahkan di saat itu Jo Sungwon merasakan kalau tangannya telah mengeluarkan banyak darah. Namun tiba-tiba saja Jo Sungwon sangatlah terkejut saat Yungjik yang menarik tubuhnya ke arah belakang untuk menghindari sebuah serangan yang dilancarkan oleh Jamyung. Lalu Yungjik langsung melempar Jo Sungwon ke arah belakang untuk menjauhkannya dari pertarungan yang sangat mematikan seperti itu. Sambil memperhatikan anak muridnya yang telah kehilangan kesadaran, Yungjik bergumam, "Jamyung, aku minta maaf karena kesalahanku yang membuatmu menjadi seperti ini. Jadi bertahanlah sebentar lagi dan aku akan berusaha untuk menyelamatkanmu dari pedang yang terkutuk itu." Di saat itu, Yungjik telah mengayunkan bilah pedangnya untuk menekan pergerakan Jamyung dengan melancarkan serangannya secara bertubi-tubi. Namun sekuat apapun usahanya untuk menekan Jamyung, akan tetapi tetap saja serangan itu hanyalah sia-sia. Bahkan di saat itu, Jamyung telah mampu memberikan pertarungan yang seimbang meskipun orang yang ia hadapi adalah salah satu dari 8 seniman bela diri terhebat pada dataran tengah. Kemudian Yungjik teringat ketika mereka berada di dalam ruangan sang penyiasat. Yungjik bertanya apakah Jamyung memiliki sebuah mimpi. Mendengar pertanyaan dari sang master, Jamyung berkata, "Wahai master, sebenarnya aku memiliki sebuah mimpi, namun hal itu sedikit memalukan. Yang aku inginkan adalah untuk menjadi seperti dirimu, yaitu salah satu dari 8 master bela diri terhebat pada dataran tengah." Yungjik berkata, "Jamyung, bukankah sudah aku katakan kepadamu untuk tidak menjadikan kekuasaan dan juga ketenaran sebagai tujuan utamamu?" Jamyung pun kembali berkata, "Wahai master, bukan itu yang aku maksud. Namun aku bingung bagaimana cara mengatakannya kalau Anda adalah seniman bela diri terbaik di murim ini. Setidaknya aku sangat percaya kalau teknik berpedang Anda jauh lebih baik daripada siapapun. Dan aku hanya ingin semua orang yang datang kepada wilayah Zongyuan akan tahu bagaimana hebatnya seni bela diri Anda." Terlihat Yungjik hanya tertawa setelah mendengar ketulusan dari anak muridnya. Lalu Yungjik berkata, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu kalau kau tidak bisa melabeli sebuah seni bela diri apakah itu kuat ataukah lemah? Akan tetapi yang menentukannya adalah kemampuan dari seseorang yang telah menggunakan seni bela diri tersebut." Sambil tertawa Jamyung berkata, "Wahai master, kau selalu saja mengatakan hal seperti itu kepadaku sampai-sampai aku sangat hafal dengan kata-kata itu." Kemudian ketika Yungjik sedang lengah, Jamyung langsung melancarkan sebuah serangan yang sangat cepat untuk melakukan serangan balik kepada Yungjik. Benar saja, di saat itu Yungjik sangatlah terkejut karena Jamyung telah mematahkan serangannya sehingga membuat pedangnya telah terlepas dari genggamannya. Dan bagi seorang seniman bela diri yang telah kehilangan senjatanya di dalam sebuah pertarungan, maka hal itu adalah sebuah kekalahan yang sama sekali tidak bisa didustakan.
Terlihat Jamyung telah tertawa terbahak-bahak karena ia merasa telah memenangi pertarungan itu. Dan di saat itu ia pun langsung melancarkan sebuah serangan untuk mengakhiri pertarungan itu. Akan tetapi tiba-tiba saja Jamyung langsung terlempar ke belakang setelah Wonwi yang melancarkan sebuah serangan untuk menggunakan teknik ketiga Luminous Star. Dengan nafas yang tersengal-sengal, Wonwi meminta kepada Yoongjik untuk fokus di dalam pertarungan itu. Melihat Wonwi yang telah menolongnya, Yoongjik bergumam, "Entah kenapa aku telah melupakan semua orang yang ada di sini. Bahkan aku juga telah melupakan kalau nyawa mereka telah terancam oleh iblis yang memasuki tubuh Jamyung." Kemudian Yoongjik berkata, "Aku minta maaf karena aku telah terlambat untuk membuat keputusan sehingga aku telah membahayakan nyawa kalian." Setelah mengatakan itu, Yoongjik langsung menarik nafas panjangnya untuk mengumpulkan energi kekuatannya. Lalu ia pun langsung menendang bilah pedangnya dengan begitu kuat yang bertujuan untuk memberikan tekanan kepada Jamyung. Benar saja, di saat itu Jamyung telah terdorong ke belakang saat pedang Yoongjik yang dipenuhi oleh aura telah menekannya dengan begitu kuat. Bahkan di saat itu Jamyung telah berteriak dengan sangat keras yang menandakan kalau pedang itu telah memberikan rasa sakit yang sangatlah luar biasa kepada dirinya. Pada sisi yang lain, Jo Sung-won berkata, seperti yang diharapkan dari salah satu 8 master bela diri terkuat pada dataran tengah karena ia mampu memberikan serangan yang kuat kepada monster itu. Melihat Jamyung yang telah tersungkur ke atas tanah, Yoongjik berkata, "Aku telah memberinya luka dalam dengan menggunakan teknik telapak tangan penekan internal, dan itu adalah sebuah teknik yang tidak meninggalkan luka luar, namun ia akan memberikan luka dalam yang sangatlah luar biasa. Aku yakin kalau pedang Blood Demon tidak akan bisa mengendalikan tubuh Jamyung yang jalur mananya telah terkilir. Jadi selagi kita masih memiliki waktu yang tersisa, maka potonglah tangannya." Mendengar itu, Wonwi bergumam, "Aku tidak menduga kalau dia bisa menggunakan teknik itu dengan menggunakan bilah pedangnya. Ternyata dia jauh lebih hebat daripada yang aku kira." Lalu Wonwi berkata, "Jika kita memotong tangannya, maka kehidupannya sebagai seniman bela diri akan berakhir selamanya." Yoongjik berkata, "Wonwi, apakah kau sudah lupa kalau tanganku juga terpotong? Akan tetapi meskipun aku hanya memiliki satu tangan, namun aku masih mampu untuk mencapai ranah bela diri yang bahkan lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Jadi aku yakin kalau Jamyung akan bisa melakukannya. Wonwi, aku mohon tolong bantu aku sekali lagi untuk melepaskannya dari pedang itu." Di saat itu, Yoongjik telah meneteskan air matanya yang seolah-olah kalau dia sangat berharap kalau Jamyung akan terlepas dari kutukan pedang itu. Yoongjik kembali berkata, "Bagiku dia bagaikan seorang anak. Jadi aku sangat ingin kalau dia setidaknya bisa bertahan hidup lebih lama." Akan tetapi Yoongjik begitu heran saat mendengar Wonwi yang berkata, "Wahai master, kita sama sekali tidak perlu untuk memotong tangannya karena aku masih memiliki sebuah rencana. Akan tetapi kalau rencanaku masihlah tidak berhasil, maka kita bisa memotong tangannya itu. Jadi apakah Anda masih percaya kepadaku?" Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.